Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian dari Bandung. Saya dan istri baru saja ditinggal anak kami usia 2,5 tahun. 2 bulan yang lalu qadarullah tenggelam di kolam ikan. Bagaimana cara mengatasi penyesalan atas meninggalnya anak kami, padahal kami tidak pernah lalai menjaga anak sebelumnya. Hanya pada hari itu saja kami seolah disibukkan dengan urusan lain. Apakah ajal dan caranya sudah ditentukan sebelum manusia lahir? Terima kasih Ustaz. Ya jelas. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama saya ingin menjelaskan dari dua sisi ya. Sisi yang pertama sebelum kejadian, semoga bermanfaat bagi yang lain gitu loh. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita isti'anah, minta pertolongan sama Allah dan jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Allah Subhanahu wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Itu kan ayat dalam sekali dalam surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sampai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Itu ngeri hadirin. Jadi kita bukan lupain orang, tapi melupakan diri kita, kepentingan kita. Jadi ini pelajaran berharga, jangan pernah lupa sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Itu sebelum kejadian. Makanya kan fikih itu dibagi dua dalam satu kotak. Fikih qoblal wuku dan fikih ba'dal wuku. Fikih sebelum kejadian dan fikih setelah kejadian. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau sebelum kejadian, ini pentingnya taufik, ini pentingnya jaga hak Allah hadirin. Karena kalau misalnya kita lupa sama Allah, Allah tinggal simpel aja. Allah buat kita lupa sama diri kita. Bukan lupa ke hal yang ribet-ribet, enggak. Lupa sama diri kita. Lupa sama keluarga kita gitu loh. Kayak nggak sadar tiba-tiba fatal aja. Makanya kan kata para ulama, "Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajri alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dia adalah blundernya sendiri. Minta pertolongan sama Allah. Tapi sekali lagi ini bukan untuk yang bertanya. Ini untuk kita semua. Karena ini harus ditekankan. Karena kita gampang lalai tiba-tiba lewat aja. Adapun bagi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa bersabar, untuk bisa beriman dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah semua muqaddar. Katakan qaddarallahu ma syafa'al, apa yang qaddar Allah ini sudah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan kita harus yakin bahwa kalau kita bertaubat maka itu adalah amal soleh, dan amal soleh adalah ketakwaan, dan ketakwaan akan memberikan solusi dan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan kalaupun ada kelalaian pada hari itu, dengan taubat semua akan diputihkan sama Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minan dzam kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang nggak punya dosa sebelumnya. Lalu yang berikutnya, semoga sekali lagi anak kecil yang belum balik yang wafat akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan akan memberikan syafaat kepada kita dan seterusnya. Jadi ini hal yang ini tabungan, dan siapa yang nggak pernah lalai? Jadi jangan salahkan diri kita. Saya lalai. Siapa orang tua nggak pernah lalai? Mungkin banyak orang tua lebih lalai dari kita, tapi Allah takdirkan ke kita karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Nggak ada. Bahkan ada banyak orang tua lebih lalai dari kita, tapi anaknya jadi pintar, ada anak yang jadi soleh. Gitu. Padahal lebih lalai dari kita. Jadi jangan salahkan diri sendiri. Dan syaitan akan bermain. Syaitan pasti akan bermain. Akan menyalahkan. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan akan bikin takut wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan takut sama mereka. Wa khafuni. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupakan dan hindari bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita merasa bersalah, terpuruk, hancur, dan akhirnya tidak produktif. Tapi taubat-taubatan nasuha, nangis sama Allah, minta ampun, lalu buka lembaran baru, lalu fight lagi ke depan, dan yakinlah kalau kita bertaubat, kalaupun ada
kekhilafan atau kelalaian, Allah akan hapus dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat hadits bahwa Allah lebih gembira kepada hamba yang bertobat seperti seseorang yang gembira ketika melakukan perjalanan jauh di padang pasir, lalu kehilangan ontanya, lalu ia putus asa, lalu ketika ia tidur, ia terbangun, ontanya ada di hadapannya, dan dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbmu. Saking gembiranya, Allah lebih gembira dari itu. Jadi jangan pernah berpikir negatif dalam kasus seperti ini. Likulli maqal maqal, setiap kondisi ada ucapannya. Dalam kondisi ini harus konsolidasi internal. Suami istri itu harus solid gitu loh. Dan keluarga besar harus ngedukung. Dan bicara tentang harapan, bicara tentang optimisme, bicara tentang ampunan, bicara tentang rahmat Allah yang sangat luas, bicara tentang rahmat, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dan kondisi masih terbuka lebar, dan siapa yang nggak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan dan yang paling baik adalah yang paling bertobat. Ini yang bisa disampaikan, dan mungkin beliau bisa bertemu setelah kajian nanti. Semoga Allah berikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.